Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya. Saya Andromeda dari Universitas Negeri Semarang. Senang sekali bisa bergabung dan berkontribusi dalam seminar nasional dan call for paper yang mengusung tema Family Resilience dalam menghadapi pandemi COVID-19. Diselenggarakan dalam rangka memperingati Dies Natalis Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha ke-56. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Ubah Stres Menjadi Happiness, program Mindful Parenting untuk mendukung resiliensi psikologis pada orang tua. Sebetulnya, paper ini adalah merupakan salah satu dari luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan pada tahun 2021 ini. Yang menarik di sini adalah bahwa kegiatan ini terselenggara antara dua pihak, yaitu pihak yang pertama, Universitas Negeri Semarang, dan pihak kedua adalah Sekolah Indonesia Mekah yang berada di Saudi Arabia. Sangat jauh, namun bisa terselenggara melalui media online. Nah, di sini saya bersama tim menulis paper ini. Saya sendiri Andromeda, dan kemudian ada penulis kedua, Bapak Farid Ahmadi, dan yang ketiga, Ibu Yuli Kurniawati. Program ini atau kegiatan pengabdian ini berawal dari adanya laporan dari Kepala Sekolah Indonesia Mekah, Saudi Arabia, yang menceritakan atau melaporkan bahwa di sana banyak sekali orang tua dari siswa-siswi mereka yang mengalami stres psikologis ya atau distres psikologis dikarenakan harus mendampingi putra-putri mereka melalui belajar daring. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa memang pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak yang tidak ringan dan ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Dan kemudian dampak ini semenjak diberlakukannya COVID-19 sebagai sebuah pandemi, maka mau tidak mau pemerintah-pemerintah negara di dunia ini menerapkan atau membuat kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan belajar dari rumah. PDD atau belajar dari rumah ini, kita sebutnya belajar daring ya Bapak Ibu, memang menimbulkan cukup banyak pro dan kontra. Dikarenakan memang walaupun ditujukan untuk suatu kebaikan ya, untuk melindungi keselamatan warga negaranya, khususnya anak-anak yang memang mereka rentan ya untuk terpapar virus COVID-19, namun ada juga kontra yang muncul di sini. Nah, kontra tersebut juga tidak hanya muncul dari kalangan orang tua, namun juga dari pendidik atau guru. Memang banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Nah, kali ini kami hanya menyoroti dari sisi orang tua saja. Orang tua banyak yang mengeluhkan bahwa mereka kesulitan selama mendampingi putra-putri mereka melakukan belajar daring. Karena kesulitan tadi, orang tua dan anak ini mengalami kegagalan atau kesulitan komunikasi. Jadi anaknya sulit untuk mengemukakan kepada orang tua tentang apa yang mereka rasakan, mungkin kejenuhan, kepenatan, dan stres. Ya. Dari pihak orang tua, dari sisi orang tua sendiri pun juga mengalami kesulitan untuk mengatur dan mengkondisikan perilaku putra-putri mereka. Alhasil, ditunjang pula oleh kondisi dan tekanan-tekanan psikologis lain seperti mungkin ekonomi, sosial. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi. Dan ternyata yang memprihatinkan di sini banyak juga di antara kita yang masih belum tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Betul memang bahwa stres itu adalah suatu kondisi yang sebetulnya normal kita alami. Namun jika kita tidak tahu bagaimana cara mengelolanya, maka stres ini bisa menimbulkan permasalahan psikologis yang lebih berat lagi. Nah, distres psikologis yang dialami atau yang muncul selama masa pandemi ini memang bermacam-macam sekali. Mulai dari kecemasan, kemudian kesepian,
Dan di lingkup keluarga itu yang seringkali muncul adalah stres dari orang tua atau stres yang dialami oleh orang tua. Nah, stres yang dialami oleh orang tua dalam fungsi atau peranan mereka sebagai pengasuh dinamakan atau disebut sebagai stres pengasuhan. Dan penyusunan program ini didahului pula oleh satu tahap sebelumnya, yaitu need analysis. Di sini kami kembali melakukan wawancara yang lebih mendalam kepada mitra kami atau kepada orang tua dari siswa-siswi di Sekolah Indonesia Mekah. Nah, setelah need analysis kami lakukan, kemudian tahap kunci yaitu menyusun program. Nah, di sini kami menyusun atau menentukan ya program apa yang nanti akan kami lakukan. Itu yang itu sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian bisa membantu mengatasi permasalahan yang mereka alami. Nah, program yang kami buat adalah berbentuk psikoedukasi dengan tema ubah stres menjadi happiness. Jadi kami melakukan psikoedukasi tentang mindful parenting. Apa itu mindful parenting, bagaimana konsepnya dan penerapannya, sehingga mereka bisa terbantu untuk menumbuhkan ketangguhan di dalam keluarga mereka. Nah, program psikoedukasi ini terdiri dari 3 sesi, dan masing-masing sesinya memberikan atau membawakan modul yang berbeda-beda atau tema materi yang berbeda-beda. Sebelum saya masuk ke evaluasi, mungkin ada baiknya untuk saya memaparkan terlebih dahulu materi apa sebetulnya yang diberikan atau kami sampaikan dalam setiap sesinya. Sesi yang pertama, materi yang diberikan adalah dengan tema orang tua hebat, keluarga tangguh. Jadi di sini orang tua diberikan pemahaman atau pengetahuan ya terkait dengan ketahanan keluarga atau ketangguhan keluarga, bahwa ketahanan keluarga itu salah satu kuncinya adalah ada pada ketangguhan orang tuanya. Jika orang tua tangguh, orang tuanya bahagia, maka keluarganya pun juga akan tangguh dan bahagia. Kemudian materi atau modul yang kedua mengusung topik bagaimana berdamai dengan stres pengasuhan. Nah, di sini sudah mulai spesifik atau mengerucut ya, ditujukan untuk mengatasi stres pengasuhan. Mulai dari membantu dan mengajak peserta untuk belajar mengidentifikasi atau melakukan screening mandiri bahwa apakah betul yang mereka alami ini adalah kondisi stres pengasuhan. Nah, walaupun memang untuk assessment dibutuhkan profesional atau dibutuhkan tahapan-tahapan yang sangat komprehensif, namun di sini kami paling tidak membantu mengenalkan kepada orang tua atau mungkin masyarakat awam bahwa penting sekali untuk mewaspadai kondisi mental illness ya atau yang menjurus ke sana. Jadi jika memang dirasa ada beban psikologis, mereka kami ajak untuk mencoba untuk mengenali dan aware dengan simptom-simptom tadi. Kemudian selain materi yang kedua tadi, juga masih ada satu lagi yaitu mengenai literasi digital untuk orang tua. Nah, ini penting sekali juga Bapak Ibu sekalian, bahwa memang di era revolusi industri atau di zaman serba digital seperti ini, kemudian ditunjang dengan kondisi pandemi yang mengharuskan adanya PDR, belajar dari rumah, ini memang kita semua orang tua dituntut untuk bisa melek digital atau melek teknologi seperti itu. Jadi mau nggak mau orang tua ya harus belajar dan menguasai tentang teknologi itu. Nah, setelah program psikoedukasi kami lakukan ya dengan menyampaikan materi tadi, kemudian juga ada sesi tanya jawab dan juga ada simulasi untuk relaksasi pengelolaan stres ya, kemudian praktek mindful seperti apa mindfulness,
Nah, kemudian untuk evaluasinya kami menggunakan kuesioner. Di sini kuesioner ini kami berikan untuk mengukur apakah terdapat peningkatan pengetahuan pada orang tua. Selain kuesioner tadi, kami juga membagikan semacam angket kepuasan ini untuk mengukur dua hal. Yang pertama adalah kesesuaian antara narasumber dengan materi yang dibawakan. Kemudian yang kedua adalah kebermanfaatannya. Terakhir, simpulan dari program pengabdian masyarakat yang kami lakukan atau program psikoedukasi ubah stres menjadi happiness ini adalah tidak banyak orang tua yang mengetahui tentang pentingnya peran mereka dalam mewujudkan resiliensi keluarga. Nah, ini memang perlu disikapi bersama bahwa ternyata masih banyak orang tua yang ternyata tidak tahu bahwa orang tua itu mempunyai peran yang sangat-sangat vital untuk menyokong ketahanan keluarga, di mana konsepnya adalah orang tua yang bahagia, maka anak dan keluarga pun akan bahagia serta sejahtera. Kemudian, simpulan yang kedua adalah bahwa literasi digital ini menjadi hal baru bagi orang tua, khususnya generasi baby boomers. Simpulan yang ketiga adalah diperolehnya peningkatan pengetahuan tentang mindful parenting serta manfaatnya. Ini yang sebetulnya kami harapkan memang dari awal dan ini bisa dicapai. Jadi kami senang sekali. Namun, program ini tentunya masih memiliki keterbatasan. Antara lain adalah bahwa karena memang program ini tidak atau belum dirancang dalam bentuk riset eksperimental, maka pengukuran keefektifannya pun juga belum bisa dilakukan secara terstruktur. Tadi seperti yang kami bilang, kami hanya melakukan evaluasi dengan kuesioner saja atau angket terbuka saja. Jadi memang mungkin akan menarik jika ini ditekuni dan dilanjutkan dalam program penelitian eksperimental. Kemudian, keterbatasan yang lainnya adalah bahwa kondisi jarak dan pandemi yang belum memungkinkan untuk menyelenggarakan pelatihan secara tatap muka, hal ini tentunya menimbulkan beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah dalam hal follow-up hasil. Jadi kami belum bisa banyak turut mengetahui atau follow up hasilnya, apakah memang tadi peningkatan pengetahuan tadi masih terjaga sampai dengan sekarang. Nah, ini yang memang menjadi keterbatasan juga dalam program ini. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan tentang paper kami yang merupakan luaran dari program pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini walaupun simple atau sederhana, namun bisa turut mensupport program, mungkin program pemerintah ya, atau mungkin kementerian terkait, atau mungkin Komnas Perlindungan Anak Perempuan ya, dan BKKBN apabila mungkin juga terkait ini ranahnya untuk membangun ketahanan keluarga. Nah, ini menjadi penting ya, karena tadi keluarga yang tangguh yaitu keluarga yang bisa bertumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia bertumbuh. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam.